Pertama Samuel berapa? 1 Samuel 19, 23, 24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, ini ada orang yang kepenuhan roh Allah telanjang. Dalam Mumtaz. Lukas 8 ayat 28, Datanya Mumtaz, orang yang- Tatsugi. Barakallah. Gua pakai ini. Bagus. Orang yang kepenuhan roh di dalam Lukas 8 ayat 28 juga telanjang. Ciri-cirinya sama. Satu, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu mengakui Yesus Tuhan. Lukas 8 ayat 28, roh itu mengaku. Apakah roh Allah sama dengan roh iblis yang di Lukas 8:28? Karena hanya roh Allah yang mampu mengakui Yesus Tuhan, sementara iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama? Bagus. Itu di Samuel itu, Pak. Yang telanjang itu siapa, Pak? Saul. Yang telanjang Saul. Raja pertamanya Israel. Sekarang saya langsung cek. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Yang telanjang di situ berapa orang? Saul. Satu orang. Kok cuma satu, Pak? Ya coba, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot. Ia itu satu atau banyak? Bapak Lalu tahu ia nggak, pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Siapa ini? Iya, ini ya dia doang. Satu Dia ya orang di satu. situ. Bapak tahu enggak di Nayot dan Rama itu tempat siapa? Bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kepenuhan roh Allah ini loh kok telanjang. Kok Berarti sama Bapak- dengan Lukas 8 ayat 28. Jangan Bukan dilarikan saya- kemana-mana dong. Bapak tidak mengerti. Bapak hanya melihat orang yang telanjang saja. Bapak tidak mengerti di Rama dan Nayot itu ada siapa. Ada Ada Samuel. Terus siapa Gitu lagi? ditanyain loh. Nggak penting. Terus siapa lagi? Bapak tidak mengerti. Kenapa? Coba kalau Emangnya belum mengerti, ngerti siapa? coba bikin kita mengerti coba. Kenapa ketika Oke. hinggap roh Allah dia telanjang-telanjang? Jadi begini, Pak. Di Nayot dan Rama itu adalah kumpulan para nabi. Dan pada saat itu semua orang kepenuhan. Kok nabi-nabi yang lain tidak telanjang? Nah, itu Di mana semua orang kepenuhan di ayat berapa? nabi-nabi di sana itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Iya, di Ya, mana? Di situ Nabi. ada banyak orang kepenuhan roh Allah, itu di mana, di ayat berapa? Bapak baca aja di situ di ayat sebelumnya dan setelahnya. Nayot dan Rama itu adalah tempat para nabi. Di sana mereka itu nabi-nabi itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Allah. Ya. Kalau Bapak memahami kenapa Saul pergi ke sana, dia sedang mengejar Daud, memburu Daud untuk membunuh Daud. Dan kalau Bapak belajar cerita Daud dan Saul, Saul itu adalah orang yang dulunya diurapi Tuhan, yang memiliki roh Allah, tetapi kemudian roh Allah undur daripadanya. Ketika roh Allah undur daripadanya, maka ada roh lain yang masuk karena dia memiliki iri hati, dengki dengan
Daud. Jadi yang ada di dalam dirinya bukan lagi roh Allah. Berarti bohong ayat Tapi- 23 ini, Bang. Iya, ini dihapus saja Berarti kayaknya salah bohong ketik ayat ini. 23 Gitu. ini. Di Makanya ayat 23 Pak, sangat jelas dikatakan, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Kok katamu bukan roh Allah? Ya. Nah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang seharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata juga Saul termasuk golongan nabi. iya. Ini roh Allah, mana roh Allah? Mundur. Tetap roh Allah. Bapak setelah ini baca deh cerita tentang itu ya. Bapak cerita deh. Saya Nah, tidak usah. katanya Anda sudah lama-lama. baca, tapi kok Anda mengatakan bahwa yang menghinggapi Bapak tidak- siapa Saul itu bukan roh Allah, padahal di ayat 23 dikatakan roh Allah loh. Beda Roh terjemahan ya. Allah. Kitab yang Roh- kita baca beda terjemahan bagaimana ya. ini? Roh Allah tidak berkenan, Pak. Roh Allah tidak berkenan. Kalau tidak lagi. berkenan, Kita ngapain baca roh hinggap? Allah berkenan atau tidak? Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Kok nggak berkenan? Makanya Kalau nggak berkenan ngapain hinggap? Ngapain hinggap? roh Allah tidak berkenan, makanya dia dihinggapi dan dipermalukan seperti itu. Oh, Yang dihinggapi roh lain mana? Di ayat mana dihinggapi roh lain? gitu. Iya. Bentar. Di mana di ayat mana dihinggapi roh lain? Waktu saya terbatas waktu saya terbatas untuk menjelaskan karena ini sudah Ini kan larut kita malam. baca apa adanya saja ya, tidak Ya. kita buat-buat, tidak kita tambah-tambah. Pemirsa dengarkan, apakah yang menghinggapi ini roh lain atau roh Allah? Kita baca baik-baik. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh lain. Salah, roh Allah. Saya nggak berani mengurang-urang, tidak berani merubah-rubah. Itu isinya. Dihinggapi roh Allah. Ya. Makanya Udah. Pak, supaya Bapak, saya tadi udah bilang, supaya Bapak lebih jelas lagi konteksnya, Bapak baca cerita hubungan Daud dan Saul. Jadi Bapak mengerti ceritanya seperti Jadi intinya gini Satsugi, itu roh Allah hinggap di sana itu untuk membuat Samuel telanjang. Masih nyambung kok, masih Benar, nyambung. Benar. Ya kan? Benar seperti itu. Iya. Masih Salahnya nyambung. di mana coba? Iya. Nah, Tetapi kan ternyata yang roh Allah ditela- ini tetapi kan bisa yang membuat orang ditelanjangi. telanjang. Jadi gimana Roh cara Allah ini iya. roti kehidupan? Gimana caranya ngusir roh Allah kalau bikin orang telanjang gitu? Gimana cara ngusirnya? Pakai kecapi ya? Pakai kecapi. Berarti Bapak udah baca itu ya. Ya. Udah tahu berarti dong. kalau yang 1 pakai- Samuel 19 nomor 9, 1 Samuel 18 nomor Iya. 10, udah tahu banget gua. Kalau yang Itu pakai kecapi itu maksudnya. kan sudah roh jahat itu, Pak. roh jahat. Iya. Nah, kalau roh Allah pakai apa ngusirnya? Kalau roh Allah itu dia tidak bisa, itu kehendak Allah itu bebas, Pak. Kalau mau dia datang, kalau mau dia tidak. Kan seperti itu. Itu kehendak bebas roh Allah. Dia punya prerogatif, Pak. Kayak presiden juga kan punya. Nggak bisa diobatin ya kalau ada orang sedang telanjang kepenuhan itu. Jadi yang saya permasalahkan tadi kan gini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 28 itu ada roh iblis kok ngakui Yesus ini Tuhan. Katanya hanya Roh Kudus yang mampu. Kok roh iblis juga mampu? Apakah Roh Kudus dengan roh iblis ini sama? Kok ciri-cirinya sama? Orang yang kerasukan roh iblis dan kerasukan roh Tuhan itu sama-sama telanjang. Itu sebenarnya yang kita pertanyakan. Kok dibawakan lari kemana-mana ya? Itu roh iblis yang mana, Pak, yang mengaku-ngaku itu? Itu Lukas Coba 8 ayat Bapak baca. 28 itu.
Bisa yang Bapak sudah baca? sudah lama tidak tinggal di dalam perkuburan itu. Bacain, Yang tidak Ustaz, bacain, Ustaz. berbaju itu. Coba baca Lukas 8 dari ayat 27 deh. Ya, Roti kan punya biblos cetaknya kan di rumah kan? Dibaca aja. Lukas 8 27 28. Saya lagi tidak bawa, Pak. Oh, ya, mungkin langsung inget ya. Setelah Yesus Ya. naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Nah, sama kayak Saul ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah kan? Di Jadi sini, Bapak nggak ngerti itu, Pak. Bapak nggak paham ya? Anda paham nggak yang saya permasalahkan? Saya paham, Pak. Cuman Apa yang saya Bapak, permasalahkan apa? Bapak kan menanyakan itu roh setan atau roh kudus kan? Bapak ngerti Sebabnya apa saya membaca tanyakan enggak? itu? Gini Bang, saya kasih tahu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ya, coba saya bukakan deh. Hanya orang yang memiliki Roh Kuduslah yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Ya. Bentar, 1 Korintus. Itu oke, Pak. Itu oke, Pak. Bentar, Yang saya bentar. tanyakan Biar enak, Lukas, biar Pak. enak, bentar, Lukas. Bang. 1 Korintus 12 ayat, bentar, 1 Korintus 12 ayat 3 ya kalau nggak salah ya. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Coba penekanannya ya, tidak ada. Ya, di sini. Mana tadi? Aduh. Is oke itu, Pak. Nggak ada masalah dengan itu, Pak. Loh, itu kan di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Ya kan? Nih, bentar, saya 1 Korintus 12 ayat 3. Nih, ya. Dan tidak ada seorang pun, berarti tanpa kecuali ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lah faktanya ini ada orang yang tidak dirasuki Roh Kudus tapi mampu mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang yang menguasai orang itu siapa, Pak? Kalau saya lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini, itu ya Roh Kudus. Bukan. Loh, Yang kalau bukan berarti 1 Korintus 12 ayat 3 ini bohong. Bukan, Pak. Yang di Lukas itu siapa yang menguasai? Nah, yaitu kalau menurut Lukas itu kan iblis, roh setan. Tapi kalau saya lihat ciri-cirinya ketika dia mengaku Yesus itu Tuhan, maka itu Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Roh iblis tidak mampu. Betul enggak? Ini karena jelas loh di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu yang di Lukas itu ketika ditanya siapakah namamu, jawabnya Legion karena ia kerasukan banyak setan itu. Ya, Jadi Legion dia itu. betul. Tapi kok dia mampu mengaku Yesus Tuhan? Mana yang bohong ini? Tidak Karena ada di yang dalam 1 bohong Korintus itu, Pak. 12 hanya orang yang dirasuki Roh Kudus yang mampu melakukan mengaku Yesus Tuhan loh. Tanpa terkecuali loh. Coba dipahami itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Faktanya di dalam Lukas 8 ayat 28 ada roh lain yang mampu mengaku Yesus Tuhan. Mana yang benar ini?
Yang pertama tadi kan manusia yang Bapak sebutkan di Korintus itu adalah orang yang sudah disingkapkan oleh Roh Kudus, bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu loh bedanya, Pak. Nah, yang di Lukas 8 disingkapkan oleh iblis sehingga dia mengakui Yesus Tuhan. Itu bukan orang, Pak. Loh, Orang itu sudah kehilangan kesadarannya, Pak. Ya dia kan orang gila, Pak. Lah iya. Kalau orang gila itu dia kesadarannya sudah hilang, Pak. Artinya Lah dia iya, dikuasai berarti kan- oleh orang lain. Nah, seharusnya kalau memang 1 Korintus 12 ayat 3 ini benar, seharusnya tidak ada roh lain yang bisa membimbing orang, ya, menuntun orang, merasuki orang untuk mengatakan Yesus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa. Betul enggak? Hanya Roh Kudus saja yang bisa membimbing, Pak Sugi, ya, mengarahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Pak Tapi Sugi, faktanya ada roh lain. Pak Sugi, Pak Sugi. Ya. Izin menanggapi dulu Pak Sugi. Tadi Pak Sugi Ya, silakan. Pak Sugi tadi kan mengangkat pertama Samuel ayat 19 dan seterusnya. Ayat 24 triggernya di situ ya Pak Sugi ya. Jadi Pak Sugi menekankan di situ seolah-olah orang yang kalau mendapatkan tuntunan roh itu atau kan dihinggapi Roh Kudus dalam tanda kutip menurut perspektif Pak Sugi itu kan akan membuat orang itu harus telanjang, ya kan, di triggernya tuh di 24 itu kan orang harus telanjang. Sebab kalau kita melihat dengan teliti Pak Sugi, itu kekeliruan yang sangat fatal. Sebab di situ Saul itu telanjang bukan karena roh Allah tetapi roh setan. Itu kita bisa lihat di ayat Itu. Oh iya, lihat saja di pertama Samuel itu di ayat ke-9. Ayat ke-9 itu mengatakan begini, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya. Jadi mulai dari ayat ke-9 sampai ayat 24 itu Saul itu berusaha sekali untuk mendapatkan atau menangkap si Daud, dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi kok di ayat 23 dikatakan roh Allah? Lihat dulu, baca dulu pelan-pelan. Itu roh Allah Iya. yang Sudah saya baca berulang-ulang tadi. Iya, di ayat 23 itu kan utusan dia itu. Lalu ia pergi ke sana ke Nayot dekat Rama, ya kan? Itu orang utusan. Hingga peloro Allah dan selamanya ia melanjutkan perjalanan kepenuhan seperti para nabi hingga sampai ke Nayot dekat Rama. Itu bukan Saul. Jadi Saul itu pergi sendiri. Di ayat 24 itu triggernya di situ. Itu patokan dari ayat 9 ketika dia dia mulai berusaha untuk menangkap si Daud. Jadi dia dipengaruhi oleh roh jahat, jadi bukan roh Allah. Itu dari saya Pak, silakan. Oke. Mau ditanggapi. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, saya nggak mau nambah-nambah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Roh Allah para setan. Coba ayatnya dibaca baik-baik. Roh Allah para setan. Saya nggak berani mengatakan ini roh setan, karena yang tertulis adalah roh Allah. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Hinggaplah roh setan. Oh, nggak berani saya ngerupai ini. Sorry. Ini jaringan saya yang kacau atau gimana? Ini nggak ada suaranya nih. Enggak, memang terdiam. Mereka sedang inaugurasi. Sedang inaugurasi. Oke, jadi begini. Kores, apakah ini perlu saya rubah jadi roh setan gitu? Kayaknya harus dirubah kayaknya. Ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh setan. Gitu. Oke, sabar. Nggak berani saya. Boleh? Izin menanggapi Silakan. boleh? Oke. Siapa nih? Oh, Jubir ya. Oh, Jubir. Jadi begini Pak Sugi, itu kan ada rentetan historikalnya. Rentetannya itu mulai dari ayat ke-9. Itu kan konteksnya itu di mana Saul itu ingin menangkap si Daud. Iya, kalau itu roh setan seharusnya di ayat 23 ini ditulis roh setan, Bang. Iya, tenang, bukan roh Pak Allah. Sugi. Jadi roh Allah itu yang memperbarui dia di ayat 23. Maka dia itu akhirnya sadar.
kalau itu setuju. Roh Allah memperbarui dia sehingga dia telanjang, kan gitu. Iya, kata telanjang di situ tuh kata telanjangnya seperti apa? Kata telanjang Oke, itu telanjangnya seperti apa ya? Ia Nah, pun makanya menanggalkan itu. pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian. Yang namanya Iya. telanjang Begini, itu ya Pak nggak Sugi, pakai baju Pak Sugi. apa-apa, bos. Pak Kalau Sugi, nggak tahan pakai dulu, Pak baju itu Sugi. namanya telanjang dada. Iya, Ini telanjang makanya apa? itu telanjang itu ada banyak Pak Sugi, ada banyak versi Pak Sugi. Jadi bukan telanjang itu harus sampai lepas kolor, nggak begitu juga. Orang Yahudi itu ketika melepas jubahnya itu sudah dikatakan telanjang Pak Sugi. Jadi di sini telanjang seperti apa dulu? Gitu loh. Ya kalau Anda mau Justru menarasikan ya dukung ayat. Kalau itu tidak Oh, telanjang enggak. bulat, Saya ayat bukan mana? bernarasi, tetapi Yang kan mengatakan kita itu berbicara cuma sesuai bajunya fakta. doang yang dilepas. Ini ya. Begini Pak Sugi, begini Pak Lalu Sugi. ia bentar. Oke. Bentar, silakan ini lanjut. kita baca nih. Lalu ia menanggalkan pakaiannya. Pakaiannya ini apa aja? Baju doang. Celana bukan termasuk pakaian. Kayaknya itu ya yang dipakai. Tadi sudah Yang dipakai. dijelasin. Jangan Bapak pikir nggak paham. kemana-mana. Tadi sudah dijelasin bahwa Roh Allah itu sudah tidak berkenan. Tuhan itu sudah tidak berkenan dengan Saul, makanya dia memberikan pengganti Saul itu Daud yang diurapi menjadi raja. Kalau seandainya Roh Allah itu membuat telanjang semua orang yang dipenuhi oleh roh, loh kok kenapa cuman Saul saja yang telanjang? Nabi-nabi yang ratusan orang di situ, bahkan Samuel nabi yang dipenuhi oleh roh itu kok tidak telanjang? Nah itu dia, makanya saya ingin, ini kok Jadi ciri-cirinya Bapak harus sama paham itu. dengan di Lukas 8 ayat 28. Nah, sekarang itu juga saya ingin telanjang itu jelaskan. gara-gara kerasukan itu. Saya ingin jelaskan ke Bapak mengenai Korintus. Itu maksudnya begini, Pak. Tidak ada seorang pun manusia itu bisa menangkap, melihat keilahian daripada Yesus Kristus kalau tidak disingkap oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa, termasuk Bapak lah. Oke, tapi Ya, faktanya tidak oleh Legion. Legion ini tahu, Pak. Legion itu tahu siapa Yesus itu. Saya Orang menambahkan, gila saya itu menambahkan. tidak mengerti siapa Yesus itu. Izin Jadi untuk yang menambahkan bergerak di Izin dalam menambahkan. orang gerasa itu, akal pikirnya sudah tertutup oleh Legion, dan Halo. Legion tidak menyingkap, mereveal itu. oke, Halo, sip. halo. Izin Itu, menambahkan. Bentar, saya tanggapi dulu, bentar. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 3, hanya Roh Kudus yang mengetahui Yesus itu Tuhan, sehingga dia Bukan bisa mengetahui, menyingkapkan. Dia menyingkapkan. Lah iya, dia menyingkapkan tuh karena dia tahu kalau Yesus itu Tuhan, kan begitu. Benar. Kalau dia nggak tahu, ngapain dia menyingkapkan Yesus Tuhan? Nah, di dalam Lukas 8 ternyata iblis pun bisa menyingkapkan, bisa mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti bukan cuma Roh Kudus doang. Maknanya bukan begitu, Pak. Waduh, Ini dipelintir Apple. lagi. Bukan dipelintir Bapak yang salah mengerti. Ini apple up to down, Pak. Ya, jadi Roh Kudus itu dia mereveal dari atas. Roh Kudus itu kan dia Roh Tuhan. Dia mereveal, menyingkapkan pengetahuan manusia untuk melihat keilahian Yesus. Sementara Legion itu memang sudah tahu dia itu setan, dilempar ke bumi, dan dia tahu siapa Yesus itu, tetapi dia mereveal ke siapa, Pak? Dia justru membuat orang menderita. Orang ini sangat menderita, sehingga Yesus harus datang untuk mengusir setan itu keluar dari orang gerasa ini, dan akhirnya orang ini dipulihkan, orang ini disembuhkan oleh Yesus. Orang itu nyembah Yesus enggak? Ya, dia datang kepada Nah Yesus. iya, orang itu karena kerasukan roh
jahat nyembah Yesus. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga nyembah Yesus. Lalu apa bedanya? Bapak tidak mengerti apa akibat nggak mengerti? dari legion. Legion itu membuat Bapak lihat perbedaan. Yang saya permasalahkan ini kok ciri-cirinya sama, Bang. Orang yang kerasukan Roh Kudus juga menyembah Yesus. Orang yang kerasukan legion juga nyembah Yesus. Kok ciri-cirinya sama? Itu yang saya permasalahkan. Apakah legion dengan Roh Kudus ini sama? Oke. Oh, tidak. Monggo, yang lainnya Tidak lanjut. begitu, Bapak kurang memahami saja. Ya udah, menurut ya paham. Sebentar, Pak Sugi, sebentar. Bang Pera, Bang Roti Kehidupan. Sekarang gini penjelasannya, iblis pun tahu bahwa Yesus Tuhan. Lantas kalian manusia kenapa tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kalian lebih rendah dari iblis? Ya karena saya nggak mau ikut-ikutan iblis. Karena iblis itu bapak segala dusta. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Lah kok Anda percaya sama iblis? Padahal Yesus sudah mengingatkan, iblis bapak segala dusta. Pak Sugi, diam dulu. Kamu percaya iblis enggak? Enggak lah, iblis bapak segala dusta kok dipercaya gimana sih? Oh, ya udah berarti kalian Pak Sugi. Udahlah, beda alam lah. Pak Sugi coba lihat baca dulu. Bapak amati dengan baik peristiwa Yesus mengusir roh setan dari orang Gerasa itu. Apa buah-buahnya, apa hasilnya. Jadi Bapak bisa lihat dari buahnya. Makanya Yesus bilang, lihat kebaikan itu dari buahnya. Ya gini orang loh, Gerasa wajar. Orang Gerasa wajar, itu selama ini dia tidak berpakaian telanjang, tinggal di kuburan. Wajar kalau Yesus itu mengusir oleh iblis Yesus, itu. dia menjadi orang yang waras, orang yang kembali kepada keluarganya, orang yang hidup sehat walafiat seperti orang yang wajar normal. Tetapi ketika dia dikuasai oleh legion itu dia berantakan hidupnya. Nah, itu dari situ kita melihatnya, Pak. Itulah karya Yesus Kristus pada orang itu. Menurut saya wajar kalau iblis itu diusir oleh Yesus karena Yesus sendiri kan tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, itu juga akan terjadi pada orang-orang Kristen yang lainnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyalah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kita diskusi itu jangan seperti debat kusir begitu. Jadi kalau ditanya kita jawab sesuai apa yang kita angkat. Nah, Pak Sugi tadi kan mengangkat sudah beberapa banyak ayat. Nah, itu dikasih dulu kesempatan ke teman-teman yang lain untuk dijawab gitu. Lah, si Sugi ini ngotot, orang kan dia setara dengan iblis karena dia nggak mempercayai iblis. Awas kalau memang saya setara dengan iblis, harusnya saya nyembah Yesus. Yesus itu Tuhan, kenapa Anda tidak? Nah, berarti Anda lebih rendah. karena saya ini bukan iblis, saya tidak mau jadi pengikut iblis, sehingga saya nggak mau nyembah Yesus. Makanya Anda karena yang menyontohkan nyembah Yesus pertama kali itu adalah iblis. Bayangkanlah dalam diri Anda sekarang ini aja roh setan. Kalau dalam diri saya ada roh setan, kenapa saya nggak nyembah Yesus? Ya karena sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 8:28. Anda menyembah Yesus karena Anda dirasuki roh setan, makanya Anda tidak percaya Yesus. Justru kalau di dalam diri saya ada roh setan, saya harus nyembah Yesus. Contohnya ada di dalam ayat 28, bro. Biarkan saya. Ciri-ciri setan itu gimana ya kayak kamu? Pak Sugi. Ciri-ciri setan itu nyembah Yesus. Sabar. Pak Sugi, goyangkan satu, goyangkan. Pak Sugi, dia kan izin bertanya. Udah kayak setan dia. Ya udah, Pera, lu yang masuk. Goyangkan, gas terus tak. Sasuke belum beres. Ayo, Pera, lu aja. Lu aja. Gua nunggu lu nih. Kalau memang ciri-ciri saya kayak setan, saya nyembah Yesus dong. Kan ciri-cirinya ada di dalam kalau Anda percaya mungkin Anda tidak dirasuki setan. Jadi begini, ciri setan saya harus nyembah Yesus. Pak Sugi.
Jelas. Pak Sugi, kok. Pak Sugi, Pak Sugi. Iya, jelas kalau Anda Kenapa itu diri sudah dia? dirasuki roh setan. Pak Jadi Sugi, Anda selalu izin bertanya Pak menentang, Sugi. Selalu tidak percaya sama Yesus. Bang Andi tahan dulu, Bang Andi tahan dulu. Kembali, Pak bos, Sugi. kembali. Pak Kalau Sugi. diri saya ada setan, kerasukan setan, seharusnya saya nyembah Yesus. Contohnya Sugi. mana? Tidak Lukas percaya 8 ayat Yesus, makanya Anda dirasuki roh 28. setan. Pak Andi tahan dulu, Gitu Pak Andi. loh. Tahan dulu, Pak Andi. Kehidupan Anda sekarang ini aja kayak setan. Kesurupan, ayo. Kesurupan Sugi, ini Pak fakta Sugi, ini. Pak Sugi. Semakin memperjelas bahwa Anda ini pengikut iblis. Pak Bukan Sugi. nyembah Yesus, Anda tidak percaya kerasukan kalau bola iblis ini. itu Anda. Jadi berarti Anda itu siapa lebih rendah? Anda atau iblis? Ah, ini ciri-ciri orang kena roh setan begini, ketawa sendiri. Ketampol, aduh mantap nih, Tidak ketampol normal. dirinya sendiri. Mantap Soul. Halo Pak Sugi, Pak Sugi. Izin bertanya Pak Sugi. Udah gantian yang lain. Udah diem ya, Ade ya. Oh, Andi, Pak Sugi izin coba bertanya. yang lain apa? Sabar, sebelum Enggak, diam, karena dari Pak Sugi tadi saya mau pun tanya di room dulu. Ini udah menghujat kayak Bang Juma tadi. Kok Roh apa menghujat tadi bilangnya gimana? itu? Orang kita ngomong ada faktanya kok. Aku mengikuti dari awal room ini menghujat loh. itu kalau ngomong tidak ada dasar. Saya Udah. mengatakan yang nyembah Yesus Saya itu rekam kerasukan tadi loh, pas iblis. itu Bang Juma Ayatnya ngomong ada. apa tadi Kalau itu. keras-kerasan ngomong, alat saya lebih hebat dari punyamu. Kamu tenggelam, ya. Jadi di dalam Lukas 8 ayat 28 jelas ada orang kerasukan setan nyembah Itu roh Yesus. setan, Kok kamu seperti bilang, yang kamu iya. begitu sekarang. Itulah Itu roh setan. Kok Pera, kamu Pera. bilang saya menghujat gimana sih? Pera, Selain lu minta tolong gua. Ganti Gua dulu bukan juru Suzuki. selamat lu. Justru di Lukas 8 ayat 28 itu roh Pera, setan seperti gantiin yang dulu Anda tuh si miliki Sugi itu. sekarang. Betul. Pera, Itu gantiin roh dulu si setan. Sugi. Aku dulu kalah sama Ustaz Sugi, baru gua mau masuk. Kalau Aku dia dulu itu kalah. tidak kerasukan setan, Roh dia setan tidak yang nyembah memiliki Yesus. Gitu. Buktinya Keren tapi kamu artis percaya Ustaz Sugi. Yesus. Iblis Berarti aja kamu ngaku roh Yesus setan Tuhan, kenapa yang kamu memiliki. enggak? Lah, Ya karena saya nggak mau jadi pengikutnya iblis. iya. Pokoknya kalau iblis A, kita B. Pokoknya gitu loh. Iblis pilih A, kita B. Saya harus bertentangan dengan iblis. Ya kan, iblis aja percaya kepada Yesus, saya nggak percaya karena saya Berarti tidak Anda mau bukan ikut-ikutan iblis, sama berarti iblis. Lebih rendah dari iblis apa ya? Oh Rayap tidak, mungkin ya. justru Iblis kalau- tinggi ya, iblis tinggi. Iblis lebih tinggi, makanya kamu ikutin. Kalau iblis nyembah Yesus membuat iblis lebih tinggi, ya gua mending paling Karena rendah. Anda tidak percaya Mending di iblis, bawah berarti tanah Anda gua. lebih rendah dari Pak Sugi, iblis, berarti Anda Pak Sugi. binatang. Pak Sugi, saya mau menanyakan Pak Sugi. Tadi Pak Sugi mengangkat pertama Samuel itu korelasinya juga dengan Lukas sekian, Lukas 8 tuh ya Pak. Itu korelasinya di mana tuh Pak? Coba Sama-sama triggernya di mana telanjang. gitu? Sama-sama telanjang. Ya, Yang telanjang di seperti apa Anda Lukas 8 telanjang tuh juga? siapa Pak? Otak telanjang. Sugi, bodohnya kamu. Udah memahami diem dulu, kita. gantian ngomong. Kalau nggak mau diem, saya suruh turunin loh. Silakan Turunin jujur nggak ini. apa-apa, karena saya turunin, tegas. turunin, Andi turunin, nggak bisa Saya dibayangkan baik. tegas Dia hanya terhadap bisa kami menghujat. Sugi yang bodoh. Udah, tidak turunin Pak Gua Blokir. nyerang pribadi, Andi Udah, ya jangan kan. nyerang Jadi, pribadi. Oh, Kita oh. perang ayat kalau berani. jadi Kalau nggak makin setuju, emosi kan nggak kalau bisa. diturunin kan. Turunin kalau nyerang pribadi, nggak ada itu. Silakan Pak, ada apa Pak? Iya, tadi kan Bapak mengangkat pertama Samuel itu korelasinya juga dengan Lukas 8 itu. Iya, Jadi menurut Bapak itu kesamaannya di mana gitu? sama-sama telanjang. Sama-sama telanjang nih dalam Iya. perspektif apa dulu nih? Kepenuhan roh Allah atau roh setan begitu? Ciri-cirinya sama. Jadi dihinggapi roh Allah telanjang, yang kepenuhan roh setan juga telanjang gitu loh. Nah itu. Yang di Lukas 8 tuh siapa Pak yang telanjang tuh Pak? Orang dari Gerasa itu. Bukan para rasul gitu, bukan para pengikut Yesus. Bukan. Oh, Orang ya, yang Pak, ya. kepenuhan orang dari Gerasa itu. Berarti para Namanya rasul ini disebut di situ. para rasul ini nggak kepenuhan roh Allah dong kalau gitu Pak. Soalnya nggak telanjang dong. Ya nggak tahu. Iya, bisa Cuma dikatakan saya menemukan bisa dikatakan seperti Gini, itu Pak. gini, Saya Bang. akhirnya berpikir begini Pak. Saya akhirnya berpikir untuk setuju dengan Bapak. Boleh nggak ini? Ya kan, anggap saja saya setuju nih kan. Berarti para rasul ini dan para nabi lain nggak pernah mengalami kepenuhan roh Allah. Soalnya mereka nggak pernah Karena para mengalami nabi lain telanjang. nggak ada yang mengaku Yesus Tuhan. Enggak, ini bukan terlepas soal mengaku atau tidaknya begitu, Itu soal ada mengaku. korelasinya, ada korelasinya. Iya, begini Tadi kan gini, saudaraku. Bang. Saudaraku, Ya, dengarkan saya dengarkan saya mengangkat baik-baik. 3 ayat. Bentar, biar brother, nyambung. Sabar, Saya ngangkat dengarkan 3 baik. ayat. Iya. Pertama Samuel. Ya. Iya. Kedua kisah para rasul 1 Korintus 12 ayat 3.
Ya. Mm-mm. Nah, yang ketiganya adalah Lukas, itu terakhir nanti. Lukas 8 ayat 38. Nah, kan Iya. gitu. Bahwa di dalam perjanjian baru tuh banyak orang mengakui Yesus Tuhan atau tidak. Ini masalah, iya, masalahnya adalah siapapun yang yang pernah mengalami kepenuhan Roh Allah, itu kan menurut Bang Sugi harus dalam tanda kutip contohnya harus telanjang begitu. Maka dari ciri, Bang. Ada dua ciri. Ada dua ciri. Ciri pertama dia telanjang, ciri kedua dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Ini bukan soal masalah mengaku. Bawa kok kamu bilang enggak? Sabar, itu brother, yang saya bawa, jangan kamu tolak. Iya, Bang Saya Sugi. membawa dua ciri. Tenang, saudara, tenang. Begini, saya tidak mempermasalahkan soal yang ciri yang kedua yang tadi. Ini masalah ciri yang pertama ini. Nah, ciri yang pertama ini yang saya mau pertanyakan gitu loh. Ini anggaplah kita nggak usah berbicara soal perjanjian baru. Kita berbicara perjanjian lama sajalah. Mulai dari Kejadian dan sampai seterusnya. Kok cuman Saul gitu loh yang mengalami telanjang setelah mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan Roh Allah. Itu yang saya mau pertanyakan. Berarti Nabi Musa nggak pernah mengalami kepenuhan Roh Allah dong gitu, Bang? Ya kalau menurutmu ada ya tunjukkan ayat. Enggak, saya kan mengikuti narasi sampean loh. Ya udah tunjukin ayat di mana Musa kepenuhan Roh Allah. Begini, kan menurut sampean itu orang, saudara dengarkan dulu. Saudara kan tadi mengangkat bahwa orang yang mengalami kepenuhan Roh Allah, ciri-cirinya itu seperti Saul, telanjang. Ya kan? Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudara yang lain bahwa enggak, tetapi Pak Sugi yang ganteng ini tetap kokoh pada pendiriannya. Makanya saya bertanya. Makanya saya bertanya. Iya, saya setuju itu. Tapi saya kan mau bertanya. Saya bertanya begini, Pak. Apakah memang itu satu-satunya ciri dan tidak ada ciri-ciri lain gitu? Ya, ciri-ciri lain mengakui Yesus itu Tuhan. Enggak, ini bukan bukan soal mengakui itu. Itu lain. Katanya ciri-ciri tadi katanya. Iya, maksudnya begini, kita sudah ciri katanya. Sabar dulu, Tera. Kita kan sudah sepakat untuk tidak bahas. Gimana sih? Bang Sugi, kita kan sudah sepakat tadi bahwa kita nggak bahas perjanjian baru. Berarti tentang Yesus dulu. Orang saya mengaitkan perjanjian baru kok mau dipisah-pisah? Nggak bisa lah. Iya, maksudnya kita pisahkan dulu itulah. Kita fokus di perjanjian lama dulu. Nabi mana yang telanjang gitu setelah mengalami kepenuhan Roh Allah gitu. Nabi mana yang kepenuhan Roh Allah? Coba. Iya. Kepenuhan. Gitu Misalkan Musa pernah telanjang. Daud juga kalau nggak salah telanjang loh, Daud tuh ya. Musa Daud juga telanjang. Musa pernah kepenuhan Roh Allah? Iya, nggak pernah kalau Musa loh. Nggak pernah ya, Pak ya? Lah iya, ngapain ditanyain? Wow, luar biasa. Musa nggak pernah ya, Pak? Ya di mana? Nggak tertulis. Oh, nggak tertulis. Jadi kalau nggak tertulis berarti nggak pernah ini, nggak pernah mengalami dong gitu. Bikin kalau nggak ada tulisannya. Iya, kalau nggak tertulis dibahas namanya fitnah. Luar biasa. Jadi waktu pas Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu bukan pakai kuasa dari Allah gitu. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak ya? Enggak, ini kan Roh Allah enggak ada tulisan. Santai. Kalau nggak tertulis jangan difitnah. Iya, saya kan cuma bukan fitnah. Pak Kores ini. Iya, orang nggak tertulis dibilang ini nggak ada, dibilang ada fitnah. Pak Kores. Ya. Mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Saya menanyakan bukan memfitnah. Menanyakan dengan memfitnah beda. Iya, ini gua mengeskalasi apa yang lu ucapkan. Kalau nggak ada jangan dibahas. Terlalu jauh. Karena kalau dibahas sesuatu yang nggak ada itu namanya fitnah. Gitu. Dari mana lu bisa membuat eskalasi sedangkan saya tidak membuat ini? Membuat dalil gitu loh. Saya cuma bertanya. Kok ya itu jawabannya, Enggak, iya, makanya saya nanya. Berarti seperti Nabi Musa ini. Begini, berarti seperti Nabi Musa ini tidak pernah mengalami roh kepenuhan Allah gitu ya kira-kira ya. Enggak ada datanya. Iya kan saya nanya, brother. Ya udah, itu jawabannya enggak ada datanya. Ya udah lagi kalau enggak ada datanya. Pak Sugi mengakui ya bahwa Nabi Musa itu enggak pernah mengalami kepenuhan Allah, roh kepenuhan Allah. Bukan mengakui, yang saya jawab tidak ada datanya. Sudah. Tidak ada data, tetapi menurut perspektif begini, menurut perspektif Bang Sugi sendiri, kira-kira Musa itu pernah mengalami apa enggak? Saya enggak mau, saya enggak mau asumsi. Udah, enggak mau asumsi, enggak mau. Tapi penekanan dari Bang Sugi adalah ketika seseorang Bang Sugi, penekanan Bang Sugi itu adalah siapapun yang mengalami kepenuhan Allah pasti seperti Saul. Yang ngomong gitu siapa ya? Lu kan tadi sampean ngomong orang yang mengalami kepenuhan Roh Allah pasti telanjang.
Saya Buktinya si tidak ngomong Saul. begitu. Justru saya tanya, yang saya tanyakan Kalau begini, saudara, makanya dengar. sabar Bang Sugi. Loh, Kalau saudara bentar, tidak menggunakan, saya koreksi dulu biar nggak salah paham. Saya koreksi dulu. Yang saya silakan. katakan, saya menemukan ada ciri-ciri orang yang kerasukan roh Allah, yaitu telanjang. Di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24. Nah ini saya juga menemukan lagi di dalam Lukas 8 ayat 28. Ya itu juga ada orang telanjang. Apakah itu juga kepenuhan roh Allah? Itu yang saya tanyakan. Jangan dibilang semuanya dong. Yang bilang semuanya siapa? Bukan bilang semuanya, kan tadi saya nanya tentang Nabi Musa. Melintir sendiri dia Pak Goreng. Enggak. Dia dibilang saya semuanya, padahal saya nggak bilang begitu. Tadi kan saudara mengatakan bahwa ya kan intisari daripada seseorang mengalami roh kepenuhan Allah itu seperti Saul. Makanya saya bilang, apakah orang yang mengalami kepenuhan Allah itu ciri-cirinya cuma seperti itu doang? Lalu Pak Sugi bilang ada dua. Ada dua kan tadi kan? Nyimak, ya. Loh, saya menyimak. Saya koreksi tapi nggak nyimak. Brother, yang saya sangat menyimak ada sekali. Orang yang kepenuhan roh Allah itu telanjang. Di Saya mana? sangat menyimak. 1 Samuel 19 ayat 23. Nah, Begini. saya juga menemukan nih di dalam Lukas 8 ayat 28. Itu ada orang telanjang, apakah itu juga roh Allah? Nah, saya kasih bukti lagi, apakah itu roh Allah atau roh kudus? Ya, atau roh iblis. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang kepenuhan roh kudus yang mampu mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Lukas 8 ayat 28 itu kok dia mengakui Yesus Tuhan. Apakah roh Allah, roh kudus itu sama dengan roh iblis? Itu yang jadi masalah. Jangan dipelintir kemana-mana. Oke, udah. Udah. Tadi Pak Sugi mengangkat pertama Samuel 9 atau 8 tadi? Coba diulangi, Pak. 1 Samuel 19. Oh iya, para rasul pun telanjang 1 Korintus 4:11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Itu ya. Udah aman. Ya saya telanjang juga itu. Ya saya telanjang. Banyak. Cuma saya nggak ke arah sana sebenarnya. Saya hanya ingin Jadi begini, roh Bang. ini roh siapa? Bang Sugi, izin dulu menanggapi. Bang Sugi Ya. ini mengangkat pertama Samuel 19. Itu kan di triggernya tuh di 24. Menurut saya itu adalah bom untuk Pak Sugi sendiri, karena itu akan tertampar dimulai dari ayat 20 dan seterusnya ke atas. Di situ kan jelas di ayat 20 itu, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Nah, ini juga sama kepenuhan juga nih, tapi nggak telanjang, ya kan? Nggak ada yang telanjang. Yang bilang semua yang kepenuhan roh Allah telanjang siapa? Saya. Apa saya ngomong begitu? Saya yang ngomong. Tapi kan saudara mengatakan Saya. tadi. Yang ngomong saya. Kores. Saya yang ngomong. Enggak, saya nanya tadi ke Pak Sugi. Pak Sugi mengatakan Nggak bahwa mau dia. ada dua. Ada bilang Nggak mau dia, Slat. Nggak mau sama aku. Kalau saya Nggak mengatakan apa-apa, semuanya nggak apa-apa, itu gabung aja bom untuk dua-duanya, nggak saya. apa-apa. Gabung aja Saya nggak dua-duanya, nggak mengatakan apa-apa. semua. Gabung aja dua-duanya, nggak apa-apa. Begini, saya menanyakan itu sesuai narasi yang dibangun oleh Pak Sugi sendiri. Pak Sugi mengatakan bahwa ada dua ciri orang yang mengalami kepenuhan Allah. Yang satu ciri tadi itu yang saya nggak mau bahas karena itu kan perjanjian baru. Maka daripada itu kita konsen aja di perjanjian lama, biar fair gitu. Lalu Pak Sugi lagi dengan gagah berani mengatakan bahwa Musa tidak pernah karena tidak tertulis. Oke, Saya setuju. Saya juga ngomong itu. Anggap saja saya setuju. Iya, silakan Kores. Sambung aja. Tetapi bagaimana Pak Sugi? Itu ayat 20 ke atas itu. Itu kan Saul memerintahkan banyak orang dan orang-orang itu juga mengalami kepenuhan Allah. Tapi kok mereka nggak pernah telanjang, Pak Sugi? Itu gimana, Pak Sugi? Mana ditulis mereka nggak pernah Semuanya telanjang? yang kepenuhan Allah telanjang gitu? Pera, Emangnya dibaca saya Pera. mengatakan Dibaca Pera. semua yang kepenuhan Pera, Allah itu Pera. telanjang? Pera, baca. Adik, baca, adik. Tuh Baca, Samuel berapa? 19 berapa? 20. Baca mulai dari ayat 9 itu sampai ke bawah, silakan. 9. Dari 9. Ya. Waduh, jauh banget. Ya udah lu next aja lah. Pas dia Tetapi Saul itu roh memberikan- jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul, itu ya. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang main kecapi.
Tadi roh apa, Pera? Tadi roh apa? Roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, oke, silakan. Jadi roh jahatnya daripada Tuhan tuh gimana maksudnya? Coba Yang baik dan benar itu semua datang daripada Sang Pencipta. Oh. Silakan. Jadi ini sama-sama juga roh Allah ya? Yes. Ya udah, kelar perkara kalau gitu, nggak usah sampai bawah. Berarti yang merasuki orang di Lukas 8 itu Allah juga kalau begitu. Pera. Kores? Iya, udah ngaku dia. Berarti Ngapain yang diterusin? merasuki orang di Lukas 8 atau 28 itu Allah juga kalau begitu. Coba dari tadi jubir kelar ya. Oh, ya udah ngapain dibahas, udah ngaku. Begini. Udah selesai kan? Begini Udah dulu. Ini beres, belum udah. selesai. Pak Sugi, jangan kabur. Jangan kabur, Pak Sugi. Udah ngaku. Orang udah Ini ngaku. bukan Udah masalah ngaku ngapain ngaku. kabur? Pera, ini bukan masalah ngaku. Ini kan ada banyak orang di situ. Di dalam konteks itu tuh ada banyak orang. Kok Saul doang gitu loh? Iya. Puncak argumennya Satsugi itu Roh Kudus dan Roh Jahat sama aja karena sama-sama bikin orang telanjang gitu loh. Lu udah mengakui Iya, roh jahat yang dari nyembah Yesus. lu udah Itu mengakui intinya. jubir roh jahat yang daripada Tuhan itu juga roh dari Tuhan, itu juga roh Allah. Ya udah, apalagi? Selesai. Udah kelar toh. Di situ kata Puncaknya Tuhan kan tuh, itu. kata Tuhan Yang saya itu bawa itu puncaknya. Elohim itu umum itu. Tapi benar sih Ai Kores, itu kan ini di 1 Samuel 18 kan dikatakan keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Iya, sama aja itu bolak-balik itu. Karena aku tuh ini data lawas. Kalau aku tunjukin, aku lagi mager. Jubir hoki, aku lagi mager. Karena kalau aku tunjukin, sebenarnya apa yang dibilang jubir itu memang berdata. Memang roh Allah, roh kudus, roh jahat itu nggak ada bedanya sama sekali. Itu merujuk roh yang sama. Roh Allah, roh jahat itu merujuk roh yang sama. Bang Ker, Yes. Bang Pera. Mohon maaf saya izin pamit dulu ya. Ini udah malam. Enggak, Ya. besok masuk Iya, pagi, Bang. besok masuk pagi brother ya. Iya. Selamat malam Gurunda, selamat malam host. Malam Terima juga, kasih ya host ya. Jubir. Mohon maaf ya Semoga kalau jadi ada bahan kata-kata hidayah. Dimaafkan. Jangan diulangi. ini baru awal. Oke Siap, Pak Sugi, siap. terima kasih Pak Sugi. Alhamdulillah. Selamat malam saudaraku Salam semua. juga. Salam sehat. Salam Akhirnya sehat. mengakui juga. Ternyata roh Allah juga yang ngerasukin orang di Gerasa. Nah,